APBN 2025 di dalam batas aman, defisit APBN terjaga. Padahal awal tahun banyak banget pemangkasan, ada juga yang dialokasikan ke MBG ataupun ke program-program lainnya. Nah, saya ingin tahu pandangannya dari masing-masing dari adanya rilis APBN ini. Mulai dari, udah Michael dulu deh. Iya, kalau kita lihat kronologinya lah, karena ini tahun pertama Pak Prabowo gitu ya, untuk melaksanakan APBN. Cuman kan sebenarnya rancangannya ini dirancang oleh pemerintah sebelumnya, karena APBN itu udah diketok mungkin sekitar bulan September atau Oktober 2024 gitu. Jadi Pak Prabowo menjalankan APBN yang sudah didesain oleh pemerintah sebelumnya. Nah, di awal tahun memang banyak sekali perubahan ya, terutama untuk menjalankan program-program prioritas Pak Presiden, terutama MBG dengan anggaran yang sangat besar. Terus kemudian ada efisiensi juga, terus kemudian ada relokasi dividen ke Danantara. Nah, ini kan setidaknya banyak mempengaruhi postur APBN gitu. Nah, dalam kondisi ini memang kalau kita lihat batas defisitnya aja ya, memang ini agak sedikit pas keluar, wah tipis juga gitu. Karena batasnya kan 3% PDB ya, kalau ini 2,92, sedikit lagi gitu kalau untuk batas dari Undang-Undang Keuangan Negara gitu. Cuman memang yang kita lihat di sini kalau secara lebih rinci, yang pertama memang ketika itu dilakukan efisiensi, banyak sekali memang program-program yang di awal tahun itu agak terhambat gitu. Walaupun di akhir tahun itu belanja kementerian lembaga kembali meningkat gitu ya. Terus kemudian untuk penerimaan negara yang membuat defisit itu cukup signifikan, sebenarnya kalau kita lihat memang penerimaan negara yang tidak mencapai target gitu, terutama pajak. Pajak ini hanya sekitar 89%, termasuk bea cukai gitu ya. Nah, itu memang komponen yang paling besar jika dibandingkan sebelumnya, itu banyak dari pengaruh dari komoditas. Komoditas harganya mungkin masih tinggi tapi tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Makanya itu sangat berdampak besar kepada penerimaan negara, baik pajak ataupun PNBP gitu. Jadi makanya dengan defisit yang 2,92 masih di bawah batas yang sudah ditentukan, tapi tipis banget sedikit gitu. Lagi menyentuh target gitu kan, menyentuh ambang batas. Tapi ada satu statement yang menarik juga untuk dibahas, kayak Pak Purbaya bilang, sebenarnya bisa nih defisitnya saya bikin jadi 0%, tapi nanti ekonomi korek-karit gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ya memang, tapi kalau secara realita bisa dinolkan gitu. Tapi memang rasa-rasanya dengan kebutuhan belanja kita yang masih lebih banyak ya, apalagi kita juga nggak bisa menutupi fakta bahwa Presiden Prabowo ini APBN yang memang sudah benar-benar tahun ini ya yang akan dia susun sendiri kan. Artinya memang kalau untuk kedepannya saya rasa defisitnya ini, saya jujur kaget juga sih tadi ngeliat angka 2,9 gitu, karena kalau di era sebelumnya, di era Ibu Sri Mulyani kan sangat bisa dijaga ya, bahkan di bawah itulah. Ini mepet banget ke ke batas aman gitu. Mungkin ya, 3%. Kenapa jadi mepet? Karena gini kan, APBN yang dirangkai oleh pemerintahan sebelumnya, tapi untuk programnya Pak Prabowo, ya nggak sih? Iya, jadi bisa jadi demikian, karena kalau lihat historikalnya ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden, itu tahun pertama itu sama juga kondisinya. Bahkan dulu sama juga tipis-tipis kan ya? tipis-tipis. Karena waktu itu bahkan ketika Oktober atau September itu udah mulai deg-degan karena kas negara itu sangat tipis gitu. Nggak cuma defisit ya, kas negaranya sangat tipis gitu. Makanya kalau sekarang kita lihat batasnya 2,92, cuma kita lihat sisa saldo anggarannya kemarin sebenarnya Desember itu masih 300 triliunan. Jadi artinya tabungan pemerintah itu masih cukup besar gitu. Walaupun defisitnya mendekati 3%. Oke, baik, kalau gitu kita akan ulas lebih dalam lagi ya dari rinci-rinci APBN 2025 yang baru saja dirilis oleh Pak Purbaya. Kita tetap di Editor's View, jangan kemana-mana, tetap